Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andri dengan nomor BP 2412004. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas TRK yang berjudul Reaktor Kimia. Apa itu reaktor kimia? Reaktor kimia adalah tempat terjadinya reaksi kimia yang dirancang khusus agar reaksi berlangsung terkendali, aman, dan efisien. Di dalam reaktor, bahan baku atau reaktan diubah menjadi produk dengan pengaturan kondisi seperti suhu, tekanan, waktu, reaksi, dan pengadukan. Reaksi kimia digunakan dalam berbagai industri untuk memastikan reaksi berjalan optimal dan menghasilkan produk sesuai yang diinginkan. Jenis-jenis reaktor kimia. Yang pertama yaitu reaktor kimia batch. Semua reaktan dimasukkan sekaligus ke dalam reaktor. Kemudian reaksi dibiarkan berlangsung selama waktu tertentu. Setelah selesai, produk dikeluarkan, cocok untuk produksi skala kecil dan penelitian. Lalu yang kedua, reaktor kimia tangki pengaduk kontinu atau CSTR. Reaktor masuk dan produk keluar secara terus-menerus dengan pengadukan yang membuat campuran homogen umum digunakan pada industri kimia karena operasi stabil dan mudah dikontrol. Lalu yang ketiga, reaktor aliran sumbat atau plug flow reactor atau PFR. Reaktan mengalir dalam pipa dan bereaksi sepanjang aliran tanpa pencampuran balik. Konsentrasi berubah dari inlet ke outlet. Contoh untuk reaksi cepat dan produk besar. Lalu yang keempat, reaktor kimia semi batch. Bagian reaktan dimasukkan di awal, sementara reaktan lain ditambahkan selama reaksi berlangsung. Digunakan untuk mengontrol atau reaksi atau mencegah reaksi berbahaya. Lalu yang kelima, reaktor kimia katalitik. Reaktor yang menggunakan katalis untuk mempercepat reaksi tanpa ikut habis bereaksi. Banyak dipakai pada industri petrokimia seperti proses perengkahan dan sintesis kimia. Lalu perbandingan reaktor kimia batch dan reaktor tangki pengaduk kontinu atau KSTR. Reaktor kimia batch bekerja dengan memasukkan seluruh reaktan sekaligus dan reaksi berlangsung dalam waktu tertentu, sehingga cocok untuk skala kecil dan proses yang fleksibel. Sebaliknya, reaktor tangki pengaduk kontinu atau CSTR beroperasi terus-menerus dengan reaktan masuk dan produk keluar secara bersamaan sehingga lebih efisien untuk produksi skala besar. Lalu reaktor kimia katalik. Reaktor kimia katalik adalah reaktor yang menggunakan katalis untuk mempercepat laju reaksi kimia tanpa katalis tersebut ikut habis bereaksi. Katalis membantu menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi berlangsung lebih cepat dan efisien. Reaktor ini banyak digunakan di industri kimia dan petrokimia, misalnya pada proses perengkahan minyak bumi, sintesis amonia, dan produksi bahan bakar. Lalu fungsi penukar panas reaktor kimia. Fungsi penukar panas pada reaktor kimia adalah untuk mengatur suhu reaksi dengan cara memindahkan panas dari atau ke dalam reaktor. Penukar panas digunakan untuk mendinginkan reaksi exotherm atau suhu tidak terlalu tinggi dan berbahaya, atau memanaskan reaksi endotherm agar reaksi dapat berlangsung optimal. Dengan pengaturan suhu yang baik, penukar panas membantu menjaga keamanan proses, kestabilan reaksi, dan kualitas produk. Lalu material terbaik dalam konstruksi reaktor kimia. Yang pertama itu baja karbon. Digunakan untuk reaktor dengan kondisi tidak terlalu korosif, kuat, dan relatif murah. Lalu yang kedua stainless steel. Misalnya stainless steel 304 atau stainless steel 316. Paling umum digunakan karena tahan korosi, kuat, dan tahan suhu tinggi. Contoh cocok untuk banyak proses kimia dan pangan. Lalu yang ketiga, baja paduan atau alloy steel. Digunakan untuk kondisi suhu dan tekanan tinggi seperti pada industri petrokimia. Lalu yang keempat, material berlapis atau lining. Seperti baja karbon yang dilapisi karet, kaca, atau PTFE digunakan untuk reaksi yang sangat korosif. Lalu yang kelima, reaktor kaca atau glass lined. Cocok untuk proses kimia yang sangat korosif dan skala laboratorium hingga industri tertentu.
Lalu ini adalah komponen reaktor kimia. Bisa dilihat di situ ada agitator, recycle line, reaktor disker atau drain valve, condensate steam, steam trap, reaktor jacket, cooling water or coolant, cooling water or coolant, steam, solvent, raw material and reactant addition, condensate steam and organic, steam jet ejector, pressure valve, steam. Ya, begitulah bagian-bagian dari reaktor kimia. Lalu, cara merawat reaktor kimia yaitu yang pertama pembersihan rutin, membersihkan sisa reaktan, produk, atau kerak yang menempel pada proses selesai. Lalu yang kedua material, mencegah adanya korosi, retak, atau kebocoran pada reaktor. Lalu yang ketiga perawatan pengaduk dan motor, memastikan pengaduk berfungsi baik, tidak aus, dan pelumasan cukup. Lalu yang keempat kalibrasi alat ukur, sensor suhu, tekanan, dan pH perlu dikalibrasi secara berkala agar akurat. Lalu yang kelima pemeriksaan penukar panas, membersihkan jaket atau koil dari kerak agar pemindahan panas tetap efektif. Lalu yang terakhir pengecekan katup dan sistem pengamanan, memastikan katup pengamanan dan sistem kontrol bekerja dengan baik. Manfaat menggunakan reaktor kimia yang pertama itu mengendalikan reaksi kimia, suhu, tekanan, dan waktu reaksi dapat diatur sehingga proses berjalan aman dan stabil. Lalu yang kedua meningkatkan efisiensi produksi, reaksi berlangsung lebih optimal dan hasil produk lebih maksimal. Lalu yang ketiga kualitas produk, kondisi reaksi yang terkontrol menghasilkan produk yang seragam dan sesuai standar. Lalu yang keempat meningkatkan keselamatan kerja. Reaktor dirancang dengan sistem pengamanan untuk mencegah kecelakaan. Yang kelima mendukung produksi skala industri. Memungkinkan proses kimia dilakukan dalam jumlah besar dan berkelanjutan. Lalu yang keenam menghemat waktu dan biaya. Proses efisien mengurangi pemborosan bahan dan energi. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.